Salam untuk semua jemaat, baik di Citra Jaya maupun Pojong Kamal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Perlindungan-Mu bagi kami sangat luar biasa. Sehingga kami boleh beribadah. Bukannya bersama-sama, tapi di rumah masing-masing. Tetapi kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Roh Kudus, satukan hati kami. Biar kami Tuhan dijamah oleh satu roh, yaitu daripada Roh Kudusnya. Sehingga kami menangkapi sesuatu di dalam ibadah kami, sehingga sebelum ibadah dan setelah ibadah ada perbedaannya yang semakin dekat kepadamu Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri ambil alih dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak untuk semua jemaat, baik di Citra Jaya maupun Pojong Kamal, untuk membuka Alkitab masing-masing. Yang ambil dari Hosea pasal 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Judul untuk hari ini adalah kembali pada Alkitab. Kalau judul ini pernah kalau tidak salah menjadi visi bagi gerejanya. Tapi kenapa saya menjadikan tema ini untuk pagi hari ini, baik untuk Citra maupun Pojong Kamal, karena ini sangat penting bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Kembali pada Alkitab, artinya kita harus mengenal firman supaya hidup kita tidak binasa. Saya akan berusaha untuk jelaskan lagi, yaitu firman yang kita harus kenalkan, yang kita harus kembali kepada firman-Nya. Karena firman adalah Allah sendiri. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sesuai dengan firman ini, yang pertama saya sudah bicarakan, Allah adalah firman. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi dengannya firman. Dan firman itu bukan hanya menciptakan langit dan bumi ini, tapi diutuskan daripada Bapa di surga untuk menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia sama dengan kebenaran itu. Sehingga Yesus yang aslinya firman di surga bersama dengan Bapa, kemudian Dia menjadi manusia untuk dijadikan penebus dan penyelamat bagi orang percaya kepadanya sendiri. Dan juga bukan hanya Dia pernah menjadi manusia dan kembali kepada Bapa di surga, tapi justru Allah begitu aktif dalam kehidupan kita semua, sehingga ketika kita sakit, Tuhan mengirimkan firman-Nya untuk menyembuhkannya. Ketika kita tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan juga kirimkan firman-Nya sehingga merupukan kita daripada liang kubur. Yang ambil dari Mazmur 107 ayatnya ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Allah begitu perhatian kehidupan kita semua dengannya firman-Nya, sehingga melalui firman diciptakan langit dan bumi, melalui dikirimkan firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita semua, sebagai penebus bagi kita semua. Dan juga sekarang pun Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya bekerja sebagai penghibur dalam kehidupan kita semua, sehingga kehidupan kita selalu ada perlindungan daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, Yesus pernah katakan kepada kita semua, kehidupan manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah. Maka tanpa firman, kita tidak bisa mengetahui apa saja. Secara khusus, tanpa firman, kita tidak bisa mengenal Allah yang Tritunggal. Tanpa firman, kita tidak mengerti Allah sebagai siapa. Kita tidak mengerti kalau tidak ada firman, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai manusia yang berasal daripada surga, sebagai anak yang tunggal di dalam Bapanya. Demikian juga tanpa firman, tidak kita memahami pekerjaan daripada Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, kita berusaha kembali pada Alkitab yang mengenal Allah pribadinya dengan benar di dalam kehidupan kita semua. Tuhan suruh kepada Nabi Yeskel, biar Nabi Yeskel memakan firman-Nya. Ambil dari Yeskel pasal 3 ayat ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makalah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan manis seperti madu dalam mulutku. Begitu Nabi Yeskel memakan gulung kitab itu. Dengan kata lain, dia memakan firman-Nya. Sehingga betapanya dia rasa manis seperti madu di dalam mulutnya. Kita di tengah-tengah masalah yang sangat berat bagi kita semua, yaitu di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tetapi ketika kita kembali kepada Alkitab, ketika kita mengenal Allah melalui firman-Nya, pasti kemanisan daripada Allah selalu menyertai dalam kehidupan kita semua. Sehingga tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, bisa juga mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 6 ayat 63. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, sebagai manusia tinggal di bumi ini, pasti menjalankan dua kehidupan, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Pasti kehidupan jasmani dibutuhkan dengan makanannya. Demikian juga kehidupan rohani pasti dibutuhkan dengan firman-Nya. Sehingga setiap saat kita siap untuk memakan firman-Nya. Sehingga firman itu adalah roh dan hidup. Selalu menghidupkan dalam kehidupan kita semua. Selalu memberikan kemanisan dalam kehidupan kita. Yang tengah-tengah masalah yang kita selalu hadapi. Mari kita berusahalah kita mengenal Alkitab. Dengan kata lain, marilah kita berusaha mengenal Allah sendiri. Sehingga sesuai firman Hosea pasal keempat ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bangsa Israel, bangsa pilihan dari Allah secara khusus. Tetapi bangsa tersebut itu pun kalau barang di antara mereka tidak mengenal ya Allah, pasti mereka mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita kembali kepada Alkitab. Dengan kata lain, marilah berusaha memperkenalkan Allah siapa di dalam kehidupannya. Marilah kita lebih mendekat firman-Nya sebagai Allah sendiri. Sehingga hidup kita selalu fokus, rindu akan dekat sama dengan Tuhan. Akhirnya, orang-orang tersebut itu diberkati sehingga mempunyai kesamaan sama dengan Allah. Ketiga, Allah memandang sesuatu. Ketiga, melihat ya, memandang sesuatu, kita juga ikut sesuai dengan pandangan daripada Allah. Perasaan daripada Allah harusnya menjadi perasaan bagi kita semua. Apa yang kita pikirkan sesuai dengan pemikiran daripada Allah sendiri. Itu menyambung dengan firman Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Kamu ada di dalamku dan firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Baik perasaan maupun pemikiran dan pandangan dan sebagainya. Kalau bersama dengan Allah, pasti hidup kita selalu Tuhan mencukupi dalam segala kelimpahan. Itulah yang kita harus pegang melalui firman-Nya. Pasti terjadi. Kita lebih banyak waktu tinggal di rumah.
Tetapi melalui WA, melalui TV, dan sebagainya, seringkali dengar mengenai kabar tentang virus corona ini. Sehingga terpecahlah sifat fokus kita yang harusnya kepada Allah, tapi bisa juga terpecah konsentrasi kita. Sehingga selalu takut sama dengan wabah virus corona ini. Memangnya waspada yang sangat butuhkan terhadap penyakit ini. Tapi bukannya soal takut sama dengan penyakit itu. Sebenarnya kita takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kita kembali pada Alkitab. Kita kembali kepada Tuhan. Pasti Tuhan melindungi bagi orang yang fokusnya kepada Allah sendiri. Makanya waspadalah dengannya penyakit sampari ini yang mengerikan kehidupan kita semua. Tetapi kita, sifat fokus kita tetap kepada Allah sendiri. Tidak usah ditambahkan, tidak usah dikurangi. Hanya satu-satunya yang kita harus lakukan adalah kembali kepada Allah. Kembali pada Alkitab. Berusaha mengenal Allah. Itulah cara satu-satunya kita tidak akan binasa. Tapi beroleh hidupnya kekal. Kita nggak bisa pilih yang mana kita suka sifat daripada Allah. Yang mana tidak suka daripada sifat Allah. Sehingga sewaktu-waktu kita suka sama Allah. Sewaktu-waktu kita tidak suka sama dengan Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Karena Allah tidak bisa seperti dianggap daripada kita semua seperti itu. Makanya tidak bisa firman juga ditambah dan dikurangi. Tetap ya, percaya seutuhnya akan firman-Nya. Dengan kata lain, seperti itu judul hari ini, yaitu kembali pada Alkitab. Jemaat pasti tahu satu perkara yang terjadi di atasnya gunung. Ketika Yesus mau berdoa, naik ke gunung, ajaklah 3 muridnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tiba-tiba di situ, ya, muncullah Musa dan juga muncullah Elia yang berbincang-bincang bersama dengan Yesus. Dan Yesusnya sudah berubah semua. Sehingga terhenaklah Petrus sama dengan muridnya. Dan juga mereka, khususnya Petrus, mengusulkan ya, kepada Yesus mau bikin tempat untuk Musa dan Elia dan juga Yesus. Tiba-tiba Petrus tanpa sadar dia mengusulkan sesuatu, tiba-tiba lah Musa dan Elia hilang. Kemudian dengarlah ada suara dari langit. Inilah anakku yang aku pilih. Dengarlah dia. Berarti Musa adalah lambang daripada perjanjian lama, khususnya hukum Taurat. Demikian juga Elia dilambangkan, disimbolkan, yaitu kuasa. Dengan kata lain yang saya mau sampaikan kepada jemaat, baik di Citra maupun Bojo, kita tetap rindu mempunyai kuasa, tapi tidak bisa lebih daripada Allah sendiri. Kita tahu hukum Taurat yang kita harus ikut, tetapi tidak bisa lebih dari Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Yang saya berulang-ulang, yaitu kita harus kembali kepada Alkitab. Berusaha lebih mengenal Allah secara pribadi. Demikian juga kita selalu kembali pada firman-Nya. Dunia semakin jahat. Itu bukannya orang-orang yang tinggal di bumi ini yang bicarakan, tetapi Alkitab yang mengatakan kepada kita semua. Dunia semakin jahat dan dunia sudah menjelang ke binasaan. Tetapi semakin dunia jahat, apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya? Memiliki identitas untuk di surga, yaitu mengejarkan. Semakin mengejarkan mengenal Allah. Semakin dunia jahat, semakin kita semua mengejarkan diri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu satu-satunya yang kita harus pikirkan, yang kita harus lakukan. Seringkali terjadi dosa yang dibuat oleh khususnya orang percaya. Pasti ada di antara jemaat datang ke gereja dengan tujuan mau diberkati.
Memang semua orang percaya rindu diberkati. Tidak ada satupun mau tidak diberkati. Semuanya pasti mau diberkati. Karena itu datang ke gereja. Bisa juga benar, bisa juga salah. Hanya tujuan untuk diberkati itu salah. Konsep mereka untuk ikut ibadah. Tapi justru mereka mau mengenal Tuhan dalam ibadah secara pribadi. Yang ditunjuk, dilayani oleh Roh Kudus. Pasti mereka diberkati. Tapi hanya tujuan datang untuk diberkati, itu kan salah. Makanya ketika datang ke gereja untuk ibadah dengan tujuannya mau lebih mengenal Allah dalam ibadah dan sebagainya. Memang sekarang dunia ini secara kegiatan-kegiatan secara gereja banyak diadakan di dalam gereja masing-masing. Seminar, pemuritan, dan sebagainya. Memang itu bagus untuk menyentuh perasaan jemaat. Tapi belum tentu hal yang tersebut itu mendapat tumbuhan iman jemaat. Seperti ketika Yesus masuk ke bait Allah. Di bait Allah penuh dengan pedagang-pedagang yang menjual ternak dan barang-barang yang menyangkut sama dengan korban daripada bangsa Israel kepada Tuhan di bait Allah. Ketika Yesus melihat keadaan seperti itu di dalam bait Allah, Yesus marah dan mulailah mengusirkan pedagang-pedagang itu. Dan Yesus yang katakan, "Rumahku adalah rumah dua, tapi kalian membuat menjadi sarang penyambut." Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah dua, tetapi kamu menjadikan sarang penyambut." Rumah dua adalah bait Allah. Berarti di dalam organisasi gereja ada satu hal yang harus kita adakan, yaitu komunikasi sama dengan Tuhan. Artinya juga salah satu arti dua juga ada komunikasi sama dengan Tuhan lewat Tuhannya dan melalui firman-Nya. Sehingga ketiga namanya disebut jemaat, namanya disebut orang percaya, namanya disebut orang gereja. Ketika mereka datang hanya berfokus untuk diberkati, memang itu salah konsepnya. Datang mereka di dalam ibadah untuk membangun hubungan sama Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang benar. Sehingga akibatnya atau hasil daripada itu kehidupannya diberkati. Bukan tujuannya kepada saja untuk diberkati. Jadi berkatnya bisa juga menjadi berhala bagi orang percaya. Tanpa Allah kita harap diberkati saja, itu bisa jadi berhala, kita menjadi penyembah berhala. Sebab itu, ya, kita rindu diberkati. Selalu. Apalagi sekarang kondisi begini. Dengannya alasannya, virus corona ini, sehingga banyak yang kerja di perusahaan atau di pabrik, dan di toko, dan sebagainya, dihentikan. Sehingga menjadi PHK. Pasti lebih rindu daripada sebelumnya jadi PHK untuk diberkati. Dapat pekerjaan. Dan tidak ada yang sakit. Dan dana-dana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga pun pasti ya, maunya diberkati. Tapi bukan fokus hal itu. Tetapi fokus kepada Allah. Datang kepada Tuhan untuk intim sama Tuhan. Dan disitulah terjadi berkat yang Tuhan yang curahkan dalam kehidupan kita semua. Itu yang kita harus pikirkan. Jangan sampai berkat menjadi berhala bagi kita semua. Karena itu bukan dari perkataan Ibu Resmond, tapi melalui firman-Nya. Kolose pasal 3 ayat ke-5. Karena itu, matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang
duniawi, yaitu percaulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini bilang, keserakan adalah sama aja dengan penyembahan berhala. Serakah ingin diberkati, tapi tidak berusaha untuk mengenal Allah, tidak berusaha kembali pada Alkitab. Itu berkat menjadi berhala, sehingga kita juga melakukan penyembahan berhala. Itu yang kita harus pikirkan dan hati-hati. Tanpa Allah, kita tujuannya datang ke gereja untuk berkat saja itu. Sekali lagi saya bicara penyembahan berhala. Supaya kita tidak menyembah berhala, yaitu kita harus dibarui hatinya. Ya. Sehingga Tuhan janjikan kepada kita semua akan diberikan hati yang baru. Yesaya pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Allah janjikan berikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga roh yang baru, hati yang baru, ya, menerima hidup Allah, yaitu hidup Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita penuh hidup daripada Yesus Kristus sendiri. Hati yang baru adalah hati yang menerima, yang lebih mengenal Tuhan, berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan hati yang baru adalah Allah sendiri dipusatkan di dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan bicara, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kalian harus mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Tuhan suruh kepada kita semua sebagai orang percaya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Segenap hati. Bagaimana mengasihi Tuhan? Segenap jiwa dan segenap akal budi. Yang daripada hati yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga terus meneruskan ada hubungan sama dengan Tuhan. Intim yang erat sama dengan Tuhan. Sehingga bisa menjauhkan dari dosa yang pernah dibuat oleh Harun sebagai kakak dan pendamping daripada Musa itu. Ketika Musa naik gunung, cukup lama bersama dengan Allah untuk menerima ke-10 firman. Sedangkan Harun bersama dengan bangsa Israel di bawahnya. Nah, cukup lama Musa tidak berikan kabar kepada bangsa Israel atau sesuatu tandanya. Akhirnya bangsa Israel gelisah, sepertinya menghilang sesuatu, sehingga mereka datang kepada Harun dan mendesak sama dengan dia untuk membuat Allah bagi mereka. Bangsa Israel pun mau memiliki Allah yang bisa kelihatan, mempunyai bentuk yang sesuatu. Tapi justru Allah kita adalah roh. Makanya bangsa Israel begitu mendesak dengan Harun. Dan Harun akhirnya membuat sesuatu anak lembu Tuhan. Dan dia anggap itu Allah yang telah mengeluarkan bangsa Israel tanah Mesir. Itulah yang dosa yang sangat beresiko yang dibuat oleh Harun dengannya bangsa Israel. Keluaran pasal 32 ayat 4 sampai dengan 8. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentungnya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel,
inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betapanya Harun menganggap apa yang dibuat oleh tangan dia, ya, anak lembu tuangan, dianggap Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang luar biasa. Sangat salah paham Musa itu terhadap Allah sendiri. Kenapa terjadi hal itu? Karena dia tidak ketemu Allah secara pribadi. Dia selalu lewat adiknya, yaitu Musa. Dia menerima pesan atau perintah Allah, sehingga dia tinggal melakukannya. Sehingga dia tidak punya waktu intim sama dengan Allah secara pribadi. Sehingga lamanya, semakin lama dia membentuk sesuatu Allah yang dia pikirkan di dalam pikiran dia. Di dalam gambar dia, Allah sebagai apa? Yaitu dibentuklah anak lembu Tuhan. Ayat berikutnya, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Dan berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Harun yang tidak ada intim sama dengan Allah secara pribadi, sehingga dia mempunyai gambar tentang Allah yang salah, sehingga dia juga sampai impartasi kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel memiliki gambar tentang Allah sepertinya anak lembu Tuhan. Betapa pentingnya pribadi sebagai orang percaya dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, melalui firman. Dengan kata lain, sesuai dengan judul pagi hari ini, yaitu kembali kepada Alkitab, sehingga menjauhkan diri daripada dosa yang pernah dibuat oleh Musa sendiri. Itu yang kita haruskah menjaganya. Sehingga bangsa Israel begitu memiliki sosoknya Allah, yaitu seperti anak lembu. Sampai mereka sukaria, minum dan makan. Dan mereka sukaria. Sekali lagi kita jauhkan dari hal yang tersebut itu, supaya kita sendiri tidak akan membuat. Seandainya gereja lebih banyak jemaat yang menyimak di dunia hanya datang untuk diberkati, daripada orang yang sungguh berusaha mengenal Allah, itu gereja fungsinya separuh. Sebenarnya fungsi gereja dimatikan oleh mereka. Gereja berusaha semakin jemaat, ya, untuk mengenal Allah secara pribadi, sehingga mereka tidak akan mengalami kebinasaan untuk selama-lamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan, ya, gerejanya. Sehingga gereja begitu berdua, supaya jemaat semuanya mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika roh kita tidak dipenuhi oleh pengetahuan akan Allah, otomatis roh kita dipenuhi oleh pengetahuan akan dunia. Ujung-ujungnya menjadi orang dunia yang di tengah-tengah gereja. Makanya roh kita selalu diisi dengan pengetahuan akan Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang dunia di tengah-tengah gereja. Ketika kita membaca firman, ketika kita kembali kepada Alkitab, berarti kita memiliki imunitas rohani. Ketika kita memiliki imunitas rohani, pasti ada tantangan pencobaan yang kita hadapi, pasti bisa lewati, bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan daripada imunitas rohani. Ketika kita rajin, ya, membaca firman dan kembali kepada Alkitab. Seperti Yesus, ketika Yesus dicobai oleh si jahat iblis itu, setelah Yesus berpuasa, ya, 40 hari. Begitu si jahat mau, ya, mencobai menjatuhkan Yesus dengan kelaparan dan sebagainya. Tapi ketika dicobai, setiap kali
Yesus dengan firman-Nya mengalahkan si jahat. Akhirnya si jahat meninggalkan Yesus. Demikian juga sebagai orang yang percaya, semakin mengenal firman-Nya, didapatkanlah imunitas rohaninya. Sehingga ada sesuatu pun terjadi, pasti dengannya firman kita lewati dengan mengucap syukur. Sehingga kehidupan di tengah-tengah kesulitan di dunia ini, tapi bisa menikmati manisan daripada Allah sendiri melalui firman-Nya. Kalau tidak ada kekuatan yang semakin mengenal Allah, hidup kita selalu dicobai oleh iblis, sehingga tidak akan mendapat kemenangannya. Sekarang jemaat lebih banyak waktu di rumah daripada keluar. Inilah kesempatan yang Tuhan kasih. Sehingga berusaha lebih pegang Alkitab di tangan daripada HP, dan selalu menentukan dan membacanya. Di situ ketemu Allah sendiri yang muncul daripada firman. Kepribadian Allah yang kita rasakan, yang kita lihatkan, sehingga enak hidupnya di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi. Memang ini wabah itu, virus corona ini salah satu yang Tuhan izinkan untuk kita dipersiapkan. Nantinya itu dunia semakin jahat, pasti banyak yang permasalahan atau kesulitan penderitaan yang di luar pikiran kita akan terjadi. Tapi melalui wabah virus corona ini, kita dapat imunitas. Sehingga kalau nanti hal yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya terjadi, pasti kita lewatin karena sudah ada imunitasnya. Makanya ada kebaikan dari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan berapa bulan, sempat jadi PHK, dan sempat jadi hanya di rumah, nggak bisa keluar, anak-anak pun tidak bisa ke sekolah, tapi di rumah masing-masing melalui online, belajar dan sebagainya. Semua ada yang sesuatu yang tertentu akan terjadi. Bisa juga nanti kemudian, tidak bisa kita beribadah bersama-sama di gedungnya. Akan tetapi harusnya paksakan diri pun harus ibadah di rumah dengan keluarga atau sendiri. Itu harus sedang dilatih oleh Tuhan. Tidak usah takut, tapi waspada. Dan juga bagaimana caranya menghadapi masalah ini, yang saya mengusulkan kepada semua jemaat, baik di Citra maupun Bojong, kembalilah pada Alkitab. Ada waktu saja selalu pegang Alkitab. Lewat HP boleh, lewat buku boleh. Dan membaca, mendekati sama dengan Tuhan, Tuhan akan pasti melindungi hidup kita semua. Sesuai dengan judul pagi hari ini, kembali pada Alkitab, yaitu salah satu yang visi yang pernah berapa tahun yang lalu untuk gereja kita semua. Saya rindunya tahun depan juga, kalau Tuhan izinkan, kembali pada Alkitab. Ini judul pagi hari ini akan menjadi lagi visi bagi gerejanya. Karena ini yang saya dapatkan inspirasi daripada Roh Kudusnya, bagaimana jemaat baik Citra maupun Bojong sampai Pokapran, sampai Cisoka pun, hidup kita berfokus untuk kembali pada Alkitab, sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Ada seorang kalau mau mulai perjalanan dengan tujuan yang jelas, tapi tujuan yang jelas itu enggak pernah pergi, pasti ragu-ragu. Memang kalau sekarangnya pakai GPS, gampang ketemukan. Tapi sebelumnya ada GPS, bagaimana orang tidak tahu, hanya pegang alamat saja susah. Yang mana selatan, yang mana barat, yang mana timur, dan utara. Pasti mereka pakai kompas untuk mengarah ke utara. Atau kalau begitu lawannya selatan dan timur dan juga barat. Sehingga bisa juga walaupun sedikit pelan-pelan dengan kompas, tapi ketemulah tujuan yang benar yang mereka hadapkan. Demikian juga itu firman menjadi pelita bagi kita semua. Dia yang menunjukkan yang sesuatu bagi kita semua. Mazmur 119 ayatnya 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Begitu jelaskan firman daripada Allah menjadi pelita bagi kaki kita semua. Dan juga terang bagi jalan kita semua. Seluruh jemaat Citra maupun Bojong tidak boleh lupa firman yang satu-satunya. Jalan yang benar, terang yang sempurna bagi kita semua. Buku penenungan, buku atau bahan pemuritan, dan sebagainya. Bagus. Saya tidak bilang tidak bagus. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan firman sebagai Allah sendiri. Sehingga siapapun lebih utamakan ya mengenal firman, lebih kembali pada Alkitab, lebih ya suka membaca firman, mendapat iman daripada buku-buku yang sering kami pegang di dalam tangannya. Jemaat Citra Tengah Bojong semuanya sehat kan? Dan saya harap dan tetap berdoa semua jemaat Citra dan Bojong tanpa terkecuali siapapun, Tuhan melindungi, memberkati, lewati dengannya mengucap syukur kepada Tuhan tentang wabah virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita kembali pada Alkitab. Ini jalan satu-satunya Tuhan yang tunjukkan kepada kita semua, supaya hidup kita tidak akan binasa, tapi beroleh hidupnya kekal. Bukan hanya nanti beroleh hidupnya kekal, tapi sekarang pun Tuhan kasih keselamatan bagi kita semua. Sehingga begitu Musa khawatirkan terhadap bangsa Israel yang berubah hatinya ya tentang terhadap Allah, sehingga sebelum Musa mati ya sesuai dengan pesan daripada Allah, dia begitu berulang-ulang kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak lupa mengenal Allah. Makanya disebutkan kitab suci adalah ulangan. Saya ambil beberapa ayat di dalam ulangannya. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi nambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umur dan umur anak-anakmu dan tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Kiranya Tuhan memberkati firman ini menjadi berkat besar bagi jemaat Citra maupun Bojong Kamar. Salam untuk semuanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah mengajarkan kami, biar kami selalu fokus kepadamu, kembali pada Alkitab, kembali kepadamu Tuhan. Karena Engkau lah memiliki hidup yang kekal bagi kami semua. Jangan sampai terjadi seperti dikatakan di dalam Hosea pasal keempat ayat 6 sebagai judul pagi hari ini, yaitu kembali pada Alkitab. Jangan sampai kami binasa karena tidak mengenal Engkau. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami supaya kami selalu berusaha untuk lebih mengenal Engkau melalui firman-Nya. Dengan kata lain, sesuai dengan judul pagi hari ini, kami mau kembali pada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Citra maupun Bojong dalam kesehatan. Tidak ada satupun diwabahin, tapi semuanya dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga walaupun sekarang nggak sempat kerja, pasti sesuatu yang merasakan susah hatinya, tapi Tuhan melalui firman yang dikirimkannya, mereka sukacita yang penuh, dan tiba saatnya mereka kembali diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya.